Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 5 Talang Ubi. Pada kesempatan kali ini, baiklah saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Yang pertama adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tu lodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru harus bisa menjadi contoh baik dalam bersikap, panutan para peserta didiknya. Yang memiliki arti, kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru adalah role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi oleh gurunya. Sehingga kita sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri, apakah sudah benar-benar menjadi contoh yang baik atau hanya sebatas mengajarkan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua adalah ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun karsa atau kemauan. Guru harus bisa mampu membangkitkan motivasi dan kemauan siswa untuk belajar. Guru tidak boleh menganggap anak didik hanya sebatas hubungan guru dengan peserta didik. Akan tetapi guru harus mampu menjadi sosok teman yang dapat merangkul anak didiknya. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru juga harus mampu memberikan motivasi, semangat kepada muridnya. Artinya, guru harus senantiasa memberikan motivasi positif kepada anak didiknya, sehingga kita sebagai seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu siswa untuk menemukan, mencari, serta mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kesimpulan yang kedua, yaitu pendidikan adalah tuntunan memanusiakan dan memerdekakan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kodratnya yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mengungkapkan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Filosofi KHD mengenai pendidikan yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadi anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Yang ketiga, didik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Hal ini dianalogikan tidak mungkin menanam padi tumbuh jagung. Jangan pernah menyamakan pendidikan anak yang tinggal di pesisir pantai dengan pendidikan anak didik yang berada di pegunungan, karena anak memiliki kodrat alam yang berbeda. Didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zaman kita dulu. Tentunya hal yang berbeda pola didikan zaman dahulu dengan zaman sekarang.
Guru harus cakap teknologi dalam mengajar. Kompetensi yang wajib dimiliki guru di era digital sekarang ini, sehingga anak didik memiliki bekal atau pengetahuan penggunaan teknologi secara positif. Yang keempat, pembelajaran berhamba pada anak. Filosofinya adalah student center. Pendidikan yang berhamba pada anak menyalurkan minat, kebutuhan, dan kemauan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun karakter anak berpikir kritis dan membangkitkan rasa keingintahuan mereka. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sekolah tempat menumbuhkan budi pekerti anak didik dengan melakukan perilaku positif dimulai sejak hari pertama mereka menjadi siswa baru, sehingga membentuk karakter yang sopan santun, disiplin, menghormati guru, dan mematuhi tata tertib sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru menganggap satu-satunya sumber belajar. Guru hanya memberikan tugas monoton dengan cara metode ceramah, sehingga membuat pembelajaran menjadi membosankan. Sehingga guru akan memutuskan semua tindakannya tanpa melibatkan peserta didik. Menganggap murid pintar yang selalu mendapat nilai tertinggi. Saya selalu memandang murid yang pintar itu adalah murid yang dapat nilai tertinggi, dan merasa bahwa anak yang tidak mendapat nilai bagus adalah anak yang gagal. Yang ketiga adalah marah apabila anak didik melanggar peraturan dan tidak mengerjakan tugas. Saya biasanya memarahi siswa apabila mereka melanggar aturan. Anggap hal tersebut sebagai punishment atau agar mereka tidak mengulang dan tidak menjadi contoh yang baik bagi siswa yang lain. Yang keempat, kurang memahami karakter peserta didik. Menganggap diri anak itu sama. Anak-anak sebenarnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada yang gaya belajar kinestetik, audio, dan visual. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah student center. Siswa adalah subjek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa, harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, dan gaya belajarnya. Yang kedua, guru adalah fasilitator. Guru bukan hanya sekedar memberi materi. Guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, membantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Dan selanjutnya, yang ketiga, menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang menyenangkan. Siswa tidak terbebani atau tertekan dengan pembelajaran. Bahagia, semangat mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif, memberikan ice breaking di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran. Mengapresiasi atau memberikan reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Anak didik merasa nyaman, tidak tertekan dengan menyelipkan ice breaking games yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, sehingga terbentuklah kedekatan emosional antara guru dan anak didik. Siswa menjadi pusat pembelajaran, mendorong dan memotivasi anak didik terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Contohnya, anak didik dapat memilih pembelajarannya
dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, suara, video, gambar, atau praktek langsung. Menghargai hasil karya siswa, memberikan semangat, dorongan agar terus mengembangkan kreativitas dan keingin tahuan mereka. Dan sistem AMONG, asah, asih, asuh. Asah yang berarti mendidik. Mendidik tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tapi dapat membentuk anak menjadi berkarakter. Asih artinya mencintai, yang berarti antara guru dan anak didik harus ada rasa sayang menyayangi. Antar anak didik juga. Sedangkan asuh artinya membina, yang berarti guru sebagai fasilitator harus bisa membimbing anak ke arah yang lebih baik. Guru harus menjadi suri tauladan sehingga anak dapat terarah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Asah, asih, asuh dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang akrab, hangat, ramah, serta bersifat demokratis. Anak diberikan kesempatan untuk menentukan keinginannya sendiri, karena dalam masa anak-anak itu mereka sedang membutuhkan kemerdekaan dan perhatian dalam belajar. Anak biasanya memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, yang ingin diwujudkannya. Yang terakhir, mengembangkan budi pekerti anak. Pembiasaan moral etika yang baik, sehingga perilaku anak mencerminkan nilai-nilai positif pada diri anak, sehingga menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan bagi warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah. Terima kasih guru-guru hebat yang telah menyimak pemaparan saya kali ini. Semoga niat baik kita untuk menjadi agen perubahan dan penggerak ekosistem pendidikan di sekolah kita akan terwujud dan bisa menjadi awal bagi kita bagaimana menjadikan sekolah adalah tempat pendidikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.